sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa share dan like video ini, juga subscribe channel kita dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat video terupdate dari kita. Terima kasih dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Anak-anak ibu sehat semua kan? Amin. Anak-anak, ibu mau nanya, hari ini kita acaranya apa ya? SPNA. Iya, di GSPA. Oh iya, siapa yang tahu judul drama kita hari ini? Hah? Siapa yang tahu? Pak Tani yang sombong. Ingat, kita akan membawakan drama hari ini tentang Pak Tani yang sombong. Nah, sekarang sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar, tangan siap berdoa. Ya, udah, sekarang kita langsung mulai dramanya. Pada suatu hari, di desa yang terletak tak jauh dari kaki bukit, tinggallah seorang Pak Tani dengan tanah kebunnya yang sangat subur. Pak Tani setiap hari selalu menjaga dan merawat tanamannya dengan baik, mulai dari pagi hingga petang, sehingga tanaman-tanamannya subur sekali. Di suatu siang yang amat terik, terlihatlah dari kejauhan tanaman Pak Tani yang amat subur oleh sekawanan kelinci yang sedang mencari makan. Salah satu kelinci berkata, "Hai Pak Tani, aku lihat tanaman wortelmu amat segar. Bolehkah aku memintanya sedikit untukku dan teman-temanku yang sedang kelaparan mencari makan?" "Enak saja, aku menanam semua ini dengan susah payah. Setiap pagi dan petang aku selalu menyiram dan merawatnya. Lalu tiba-tiba kamu datang untuk memanenkannya. Aku tidak mau memberikannya dan aku capek merawatnya." Kelinci pun menjawab, "Aku hanya meminta sedikit saja, tidak meminta sebanyak yang kau pikirkan. Aku dan teman-temanku sudah berkeliling bukit mencari wortel, tapi tidak ada yang tumbuh. Dan di saat di sini yang melihat dari kejauhan tanaman wortelmu, Pak Tani yang sangat subur." Pak Tani pun menjawab, "Lantas aku harus peduli denganmu, memberi sebagian wortelku untukmu dan teman-temanmu? Aku tidak mau. Aku tidak akan memberikannya." Kelinci pun menjawab, "Mengapa kamu tidak? Kamu sangat pintar, Pak Tani. Semua tanamanmu itu adalah karunia Allah. Tanpa izin darinya, mana mungkin tanaman wortelmu bisa tumbuh dengan baik?" Nah, Pak Tani kembali menjawab, "Siapa bilang semua tanaman aku ini aku yang merawatnya? Setiap pagi, petang, aku
tanamanku sehingga tumbuh dengan baik dan subur. Salah satu tanaman bunga yang ada di kebun, Pak Tani berkata, "Jangan sombong seperti itu, Pak Tani. Kami sebagai tanaman tidak akan melupakan karunia Allah. Benar kan teman-teman?" Iya benar, jawab teman-teman yang lain. Salah satu seekor gajah pun berkata, "Kelinci, ada apa ini kok pada ribut-ribut di sini? Coba jelaskan padaku." Kelinci pun berkata, "Pak Tani sangat kikir dan sombong. Kami hanya meminta sedikit saja wortelnya. Kami tidak bermaksud untuk meminta semua tanaman Pak Tani yang ada di sini. Tapi beliau tidak memberikannya. Maka beliau marah-marah kepada kami. Padahal semua tanaman ini kan ciptaan Allah." Wah, Pak Tani. Wah, Pak Tani, mengapa kamu bersikap seperti itu? Emang betul tanaman itu adalah ciptaan Allah, kerja kerasmu. Tapi tidak boleh mengingkari bahwasanya tanaman itu adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita, ada baiknya rezeki kamu berbagi dengan teman-temanmu dan makhluk hidup yang membutuhkan agar kita hidup saling berbagi dan rukun. Benar Pak Tani, sahut si singa dan harimau. Benar, tidak ada salahnya kita saling berbagi dan saling menolong kepada makhluk sesama ciptaan Allah. Nah, lalu iya betul, itu kan tambah rezeki kita. Kukuruyuk, sahut si ayam. Nah, kukuruyuk, sahut si ayam dengan sangat senang. Kemudian sapi. Kemudian burung pun berkata, "Kasar sekali kamu Pak Tani. Kamu tidak boleh seperti itu. Sekiranya kamu sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian di bumi ini Pak Tani," sahut burung dan si jerapah. Melihat Pak Tani mulai tersudutkan oleh perkataan hewan-hewan lainnya, kelinci mengambil sikap bijak dengan berkata, "Pak Tani yang baik hati, terima kasih atas ucapanmu. Kami mohon maaf jika kami mengganggu waktumu. Semoga Allah selalu melindungimu dan menambahkan rezekimu." Ya teman-teman, kita kembali ke rumah kita masing-masing ya. Kelinci dan teman-teman lainnya pun berlalu meninggalkan kebun Pak Tani. Di saat malam tiba, terdengarlah suara petir yang sangat kuat di atas bukit dan membangunkan semua makhluk hidup yang tinggal di sekitar bukit. Setelah beberapa lama, hujan pun turun dengan derasnya, membanjiri sekitar kaki bukit, termasuk kebun Pak Tani. Semua tanaman terendam oleh hujan. Keesokan paginya, makhluk hidup dan Pak Tani sangat terkejut melihat tanaman Pak Tani sudah habis rusak dan beliau sangat
sedih dan menangis. Beliau teringat akan perselisihan yang terjadi kemarin. Beliau sangat menyesal. Beliau mengucapkan, seandainya waktu itu terulang kembali, aku akan memberikannya. Pak Tani sangat menyesal, namun sayang semua sudah terjadi dan waktu tidak bisa terulang kembali. Nah, cukup sekian drama kita. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum mama-mama. Hari ini apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Alhamdulillah. Allah Akbar. Baiklah mama-mama yang cantik, hari ini kita akan memperkenalkan mengenal jenis-jenis hewan dan tanaman. Nah, yang pertama kita cara ini ada si raja hutan yang lagi berjalan. Halo, perkenalkan, nama saya Singo si raja hutan. Ayo Singo si raja hutan. Ayo Singo, inilah jenisnya. Saya akan cerita
beberapa lama kemudian melintaslah binatang yang lainnya. Kami adalah kelinci. Kami senang hidup berkelompok. Di hutan kami mendapat cukup banyak makanan. Kami berjalan dengan cara melompat. Di hutan, semua hewan hidup saling berdampingan, seperti kami para gajah. Tubuh kami lebih besar dari hewan lainnya, dan kami memiliki hidung, atau kami biasa menyebutnya belalai yang panjang. Nah, perkenalkan, aku adalah si ayam jago. Akulah yang selalu membangunkan para hewan penghuni hutan jikalau kepitan tiba. Suaraku berbunyi seperti kukuyu. Kami adalah kelompok burung yang tinggal di pepohonan. Kami adalah burung. Sebagian tubuh kami memiliki warna yang indah, dan kami memiliki sayap untuk terbang dan kepik yang memiliki warna cantik. Dan aku adalah si harimau yang selalu mengaum jikalau lapar. Semua hewan yang tinggal di hutan, kalau mendengar auman aku, mereka pasti langsung berlari. Aku adalah jerapah. Aku memiliki leher yang panjang dan bertubuh tinggi. Aku suka memakan daun. Inilah kami, tanaman yang indah. Kami adalah bunga matahari. Kami memiliki tangkai yang tinggi serta berwarna kuning terang. Inilah kami, hewan dan tanaman yang hidup saling berdampingan di hutan. Dan kami adalah makhluk ciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.